Oke, kali ini kita akan bahas tentang materi logaritma ya. Materi yang sebelumnya memang sudah pernah Bapak bahas ya. Pada semester 1 kita ulas kembali di awal semester 2 ini ya. Pada pelajaran matematika peminatan kali ini yang akan dibahas tentang logaritma ada beberapa bagian. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kita akan membahas sifat logaritma. A logaritma B ditambah A logaritma C sama dengan A logaritma B kali C. Bila mana penjumlahan, maka akan menjadi bentuk perkalian ya. Yang dikalikan adalah konstanta B dan konstanta C ya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk A logaritma B dikurangi A logaritma C, maka akan menjadi bentuk A logaritma B per C atau B dibagi C. Ya, konstanta B dan konstanta C bila mana operasi logaritmanya pengurangan, maka akan menjadi bentuk pembagian yaitu B per C. Ya, A logaritma B per C. Ya, jadi bentuk seperti ini. Kemudian yang ketiga, apabila ada N itu adalah angka. Angka yang memiliki nilai pasti ya, atau nilai tentu N ya. Dan nilainya itu boleh berapa saja tergantung soal yang diberikan. N A logaritma B sama dengan menjadi A logaritma B pangkat N. Jadi N yang ada di depan dirubah menjadi pangkat daripada B. Sehingga B memiliki pangkat, yaitu N. Dari mana N? Dari angka yang ada di depan. Ya. N A logaritma B menjadi A logaritma B pangkat N. Jadi pada materi kali ini kalian diharapkan masih bersemangat untuk belajar dari rumah, dan jangan lupa ya tetap perhatikan protokol kesehatan yaitu 3M yang memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan materi yang pertama yaitu pada sifat A logaritma B ditambah A logaritma C, maka akan menjadi A logaritma B kali C. Ya, B kali C. Konstanta B dan C dikalikan karena operasinya penjumlahan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Tentukan nilai dari 3 logaritma 13,5 ditambah 3 logaritma 2. Yuk kita jawab bersama-sama ya. Jawab. Kita tulis ulang dulu soalnya yaitu 3 logaritma 13,5 ditambah 3 logaritma 2 sama dengan, nah ya, karena bentuknya penjumlahan ya, maka konstanta 13,5 dan konstanta 2 karena bentuknya penjumlahan, maka sesuai sifat yaitu konstanta 13,5 dan 2 menjadi bentuk perkalian. Nah ya, 13,5 dan 2 menjadi bentuk perkalian antar konstanta. Sehingga menghasilkan 3 logaritma 13,5 dikali 2 sama dengan 3 logaritma 27. 27 dari 13,5 dikali 2. Kemudian 3 logaritma 27 ini dirubah menjadi 3 logaritma 3. Samakan ya. 3 di atas kiri dengan 3 di bawah kanan, samakan ya. Supaya ajeg ya. Dan supaya himpunan penyelesaiannya bisa terurai atau bisa ditentukan. 3 logaritma samakan 3. 3 logaritma 3. 3 pangkat berapa sama dengan 27? Tentunya 3 pangkat 3. Ya, 3 log 3. 3 pangkat berapa sama dengan 27? Ya, 3 pangkat 3. Kenapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 itu bukan 3 dikali 3. Ya. Tapi 3-nya ada 3 kali. Dikalikan 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27 ya. Kalau di sininya 3 maka logaritma 3. Kalau di sininya 5 maka 5 log 5. Kalau 6 6 log 6. 7 7 log 7. Karena di sini 3 maka 3 log 3. 3 pangkat berapa hasilnya 27 yaitu 3 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 3. 3 di sini dari mana Pak? 3 di sini adalah hasil daripada pangkat
pada bentuk logaritma di atasnya. Jadi 3 ini bukan ngambil dari sini, bukan juga ngambil dari sini, tapi 3 ini ngambil dari pangkat yang ada di atasnya. Oke ya, jadi hasil daripada 3 logaritma 13,5 ditambah 3 logaritma 2 adalah 3 ya. Nah, barangkali ada yang ditanyakan tentang contoh soal yang pertama, boleh silakan kalian hubungi Bapak atau melalui WA grup kelas. Ini adalah bahasan contoh pada sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang sifat A logaritma B dikurangi A logaritma C. Karena pengurangan, maka konstanta B dan C menjadi bentuk seper atau bentuk pembagian. Nah, contohnya di sini, tentukan nilai dari 5 logaritma 75 dikurangi 5 logaritma 3. Nah, kita jawab, kita tulis ulang, 5 logaritma 75 dikurangi 5 logaritma 3. 75 dan juga 3 adalah konstanta yang akan kita jadikan bentuk seper. Kenapa sih Pak jadi bentuk seper? Karena pertanyaan daripada logaritmanya yaitu berbentuk pengurangan. Sehingga kita rubah sesuai sifat menjadi per atau menjadi pembagian. Ini B, ini C. B-nya 75, C-nya 3. Sehingga 75 dan 3 ini menjadi bentuk seper. Yaitu 5 logaritma 75 seper 3. Atau 75 dibagi 3. Ya tuh. 75 dibagi 3 ini ya pasti kalian tahulah hasilnya yaitu 25. Kita salin ya. 5 logaritma 75 dibagi 3 menjadi 5 logaritma 25. Nah, karena di sini 5 log, maka samakan 5 log 5. Ya. Kalau tadi 3 log berarti 3 log 3. Kalau di sini 5 log berarti 5 log 5. 5 pangkat berapa sama dengan 25? Ya tentunya 5 pangkat 2. Kenapa sih Pak 5 pangkat 2? Ya karena 5 pangkat 2 itu bukan 5 kali 2. Tapi 5-nya ada 2 kali. Dikalikan 5 kali 5 sama dengan 25. Sehingga 25 ini ya berasal dari 5 pangkat 2. 5 ini dari mana Pak? Dari penyamaan bentuk logaritma yang ada di samping kirinya. Yaitu 5 log. Berarti di sini harus 5. Ya. Kalau 6 log 6. 7 log 7. Itu sederhananya. Ya. Sehingga hasilnya adalah 2. 2 dari mana? 2 adalah pangkat yang kita ambil sebagai nilai akhir. Ya. Jadi, hasil daripada 5 logaritma 75 dikurangi 5 logaritma 3, yaitu 2. 2 adalah hasil daripada pangkat 5 di atas. Ya, yang menghasilkan angka 25. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 2. Nah, ya. Ini juga ya mengulas waktu semester 1. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan masih paham. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu bentuk sifat N A logaritma B sama dengan menjadi A logaritma B pangkat N. Jadi N di depan berubah menjadi pangkat B. Ya, berubah menjadi pangkatnya B. B jadi punya pangkat apa? N. Ya. Nah, ini ya bentuknya ada di samping kanan ya. N-nya berapa saja Pak? N-nya berapa saja? Ya, tergantung soal yang diberikan. Ya, kita contohkan di sini ya. Sederhanakan bentuk 5 X logaritma 2 dikurangi 3 X logaritma 2. Kita jawab ya. Oke, kita tulis dulu di sini ya. Soalnya tadi 5 X logaritma 2 dikurangi 3 X logaritma 2. Nah, ini jangan dilihat dulu ya. Lihat yang ada di samping kiri dulu. Mana sih yang harus kita jadikan pangkat? Kita buletin. 5 kita jadikan pangkat. Pangkat dari apa? Pangkat dari 2. Nah, jadi bentuk seperti ini. Ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kanan ya. Dari sebelah kiri
kemudian menghasilkan bentuk di sebelah kanan ya. 5 kita buletin, berubah menjadi pangkatnya 2. Ditulis di sini X logaritma 2 pangkat 5. Sekarang 3 ini N ya, 5 ini juga N. 3 akan menjadi pangkatnya 2. Kita tulis di sebelah kanan ya. Sehingga kita tulis ya X logaritma 2 pangkat 5 dikurangi X logaritma 2 pangkat 3. Kita buletin 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 3-nya ya, untuk kita urai ya. Kita urai di sini 2 pangkat 5 itu 2-nya ada 5 dikalikan, hasilnya 32. 2 pangkat 3, 2-nya ada 3 dikalikan, hasilnya 8. Kita urai di sini jadi X logaritma, hasilnya ditulis 32 dikurangi X logaritma 8. Ingat ya anak-anak, apabila ada sebuah pengurangan pada bentuk soal logaritma, maka akan menjadi seper. Seperti pada sifat yang telah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah ini ya, kalau ada pengurangan, maka B dan C sebagai konstanta dijadikan bentuk seper ya. B per C. Maka ini mana yang dijadikan bentuk seper? Ya 32 dan juga 8 ya, dijadikan bentuk seper. Menjadi 32 per 8 ya. Nah ini karena pengurangan, maka konstanta 32 dan konstanta 8 menjadi bentuk seper. Sehingga X logaritma 32 seper 8 atau 32 dibagi 8. 32 dibagi 8 hasilnya pasti kalian tahu, yaitu 4. Sehingga hasil sederhana daripada soal yang Bapak berikan di sini adalah X logaritma 4. Loh Pak, ini bukan angka tunggal. Bukan ya. Kenapa? Karena di sini soalnya sederhanakan. Sehingga bentuk sederhana dari ini adalah X logaritma 4. Karena di sini X-nya belum tahu ya berapa besarannya. Sehingga dijadikan bentuk sederhana saja, yaitu hasil daripada 5X log 2 kurangi 3X log 2 sama dengan X logaritma 4. Ingat ya, ada sifat yang sebelumnya dipelajari yang dijadikan pedoman ya. Nah, itu dia ya contoh 1, 2, dan 3 beserta soal dan penyelesaiannya. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan ya. Jangan lupa ya, kalian tulis materinya, dan jangan lupa juga ya, kalau ada yang merasa sulit maka boleh ditanyakan. Serta jangan lupa jaga kesehatan kalian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih.